guys, balik lagi di aku sharing. Nah, topik kali ini aku kepengen ngebahas tentang beda situasi, beda perlakuan. Kenapa topik bahasannya itu? Karena aku tuh sempat mikir, susah banget ya jadi orang Kristen. Kita tuh dituntut untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan gimana cara ngebalance kedua hal itu? Gimana kita tahu kapan kita harus cerdiknya seperti apa dan tulusnya tuh gimana gitu kan? Sebentar, itu dari Matius. Kita dituntut untuk cerdik dan tulus itu ada ditulis di Matius 10 ayat 16 sampai 17. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyerahkan kamu di rumah ibadatnya. Ini tuh tentang penganiayaan yang datang karena pengakuan akan Yesus. Jadi kita tuh udah diwanti-wanti, udah dikasih wejangan lah gitu ya, supaya kita itu cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Karena itu gimana sih cara supaya kita tahu kapan kita harus bertindak secara tulus dan cerdik, gimana caranya gitu. Nah, tapi semua yang Tuhan suruh itu selalu sudah ada jalan keluarnya. Nggak mungkin dia suruh anaknya untuk melakukan sesuatu tapi nggak ada jalan keluarnya. Pasti ada. Jadi begini. Jadi di Yohanes 14 Yesus itu menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah gentar hatimu. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebenarnya kan dituntut untuk selalu punya kasih, untuk menomorsatukan Tuhan, dimana Bapa itu super duper penuh kasih. Dan kita tinggal di dunia ini menghadapi berbagai situasi, menghadapi berbagai banyak orang. Kita punya visi, kita punya misi yang Tuhan kasih buat kita jalankan, tapi kita menghadapi dalam realitanya kan gak semudah itu kita yang jalanin. Kita menghadapi berbagai macam orang, kita berbagai macam kondisi, dan kita bisa ngelihat di sini Yesus juga udah kasih contoh gimana dia menghadapi situasi dan orang yang berbeda dengan tindakan yang berbeda. Ini contohnya ya. Kita bisa buka dari jadi aku bakal ngebacain contoh ya, dimana Yesus juga dengan misi yang sama, dan misi itu tercapai, tapi dia membuat keputusan yang berbeda dalam tindakannya. Nah, kita lihat dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang karena Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh ia pergi dan katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus melakukan mukjizat. Terus Yesus enggak memperkenankan orang ini untuk ikut sama dia keliling, tapi untuk berkabar di kotanya sendiri. Kalian bisa melihat respon dari orang dari kota ini. Orang di kota ini ketakutan dan mengusir Yesus. Kalau dari pemikiran aku, kenapa bisa ketakutan dan mengusir? Kemungkinan besar mereka juga memiliki banyak dosa. Karena kalau misalnya nah ini ada respon yang lain. Aku bacain ayat lain. Ini respon yang berbeda dari Yesus dengan misi yang sama, yaitu mengabarkan kabar gembira. Kita bisa lihat di Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang di kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kita bisa melihat ya di sini Yesus sama ngelakuin mukjizat. Di sini dia membangkitkan orang mati. Mereka di sini tuh ditulis semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya." Dan di sini Yesus dia melakukan mukjizat di tengah orang banyak. Dan di sana kabar gembira telah diberitakan. Di sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya warga masyarakat sekitarnya tuh beda. Yang satu ketakutan dan mengusir. Yang aku bisa ambil tangkep, wah di sana berarti banyak orang-orang yang melakukan dosa sampai bisa mengusir. Banyak orang yang mengusir, berarti kan banyak yang melakukan dosa gitu. Di sini mereka ketakutan dan mereka bergembira. Jadi aku bisa melihat di sini kabar gembiranya sudah tersebar gitu. Mereka menerima
adanya juru selamat. Mereka ketakutan, tapi mereka berbahagia, memuliakan Allah. Berarti kan berhasil ya. Di ayat selanjutnya, nah aku kasih satu ayat terakhir yang bisa jadi pertimbangan juga nih. Beda situasi lagi. Di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, di sini aku mau highlight ke anak Yairus ya. Jadi, ayatnya ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak banyak orang banyak adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada banyak orang apa sebabnya dia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang yang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Maka takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi. Nah, kita bisa ngelihat juga di sini, di ayat sebelumnya kita ngelihat kalau misalnya orang itu merasa, wah nabi besar telah datang, berarti kan mereka sebenarnya belum tahu Yesus ya. Tapi di ayat ini kita bisa ngelihat si perempuan yang sakit pendarahan itu percaya dengan imannya, dia menggapai jubahnya Yesus. Berarti kan emang udah kabarnya tersebar di sini, orang-orang sudah percaya dengan lebih dalam nih. Apalagi yang dihadapi adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, tapi kenapa di sini dia punya pertimbangan untuk jangan beritahukan kepada orang lain, dan kenapa cuma mereka doang yang dikasih masuk untuk melihat mukjizat itu. Kita bisa ngelihat ya, di sini semuanya mengalami situasi yang berbeda dengan orang yang berbeda. Kondisi yang berbeda ini membuat Yesus menetapkan tindakan yang berbeda juga. Apakah dikabarkan, apakah apakah orang ini ikut untuk menjadi muridnya yang keliling, ataukah menjadi muridnya yang mengabarkan di kotanya tapi nggak ikut dia keliling, atau jangan bilang-bilang apa yang dia lakukan sebagai mukjizatnya itu. Kalau di sini sih aku mikirnya, kalau misalnya Yesus sudah sangat dikenal di kota ini, terus dia ngelakuin mukjizat ini pikiran aku aja ya, mungkin bakal dikerubutin sampai kayak nggak bisa pindah ke kota lain untuk berkabar gitu kan. Tapi kita bisa ngelihat dari pertimbangan ini, Yesus itu penuh hikmat. Dia tahu apa yang harus dilakukan,
di saat yang diperlukan dengan misi yang sama, visinya dia tercapai. Nah, kita sebagai orang Kristen tuh sebenarnya dibilang susah ya susah. Tapi dibilang lebih mudah, iya. Karena kenapa? Karena kita tuh udah dikasih sama Yesus, udah janjiin kita punya Roh Kudus, Roh Penghibur yang kasih kita hikmat. Jadi kalau kita melenceng-melenceng nih ya, kita diingetin lagi kita harusnya gimana. Makanya kita harus punya hati yang peka. Gimana sih cara punya hati yang peka? Ya balik lagi, hubungan kita sama Bapa harus bagus. Karena Roh Kudus itu kan dari Bapa, Roh Bapa. Jadi kalau misalnya ada salah-salah nih, ada Roh Kudus, bilang apa? Diikutin. Kalau lama-lama nggak diikutin juga ya lama-lama kita kebal juga. Nah, udah Roh Kudus kasih tahu baik-baik, terus kita nggak mau ikutin, bebal lah lama-lama ya kayak budak juga, kita nggak bisa denger Tuhan mau apa, ya nggak sih? Terus kedua, untungnya lagi kita punya damai sejahtera karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kita punya damai sejahtera, jadi dalam damai itu kita bisa mendapatkan hikmat untuk menentukan mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, supaya kita bisa terus menjadi terang dan garam. Tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Jadi kita nggak dibego-begoin orang. Jangan sampai ya jadi orang Kristen bodoh gitu ya. Tapi kita juga nggak jahat, jadi seperti orang dunia, tapi cerdas seperti ular. Di sini dua-duanya itu harus punya, tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Nah ini kita harus taruh di proporsi yang tepat. Proporsi yang tepat itu kita minta bantuan Roh Kudus lah ya. Kita nggak sepintar itu sebagai manusia. Kita hidup baru berapa lama sih gitu kan? Ya sampai situ aja sih cerita yang aku dapat. Jadi gimana ya, kita kadang ngerasa susah, emang susah, tapi aku juga banyak kedenger orang yang hidupnya sangat beruntung dengan tuntunan Roh Kudus. Dia punya usaha, terus tiba-tiba usahanya melenceng jauh banget, padahal masih baik-baik aja usahanya, tiba-tiba dia berubah jauh banget dari usaha semulanya, dan tiba-tiba pandemi datang, dan sekarang usaha yang baru tiba-tiba dia rintis ini benar-benar jalan sejak pandemi ini. Itu karena dia punya kepekaan dengan Roh Kudus. Jadi kayak Tuhan suruh apa, oke. So, sampai sini aja. Jadi aku pengen sharing gitu aja. Gimana caranya kita hidup sebagai orang Kristen yang susah-susah gampang, tapi kita punya, buat aku kita punya satu hal yang berharga banget, yaitu kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga ada ketika kita mau kita hargain Roh Kudus itu ada dalam kita. Jadi kita jaga baik-baik tubuh kita sebagai bait Allah, pikiran kita, hati kita. Oke guys, God bless you. See you di other sharing. Bye.